Dan Malimudo berharap ya, agar cara-cara yang berlebihan di dalam membangunkan orang ketika bulan Ramadan ini tidak dilakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik warga RT 04, RW 09 dan sekitarnya yang menjalankan ibadah puasa, waktunya sahur ya, sahur ya, sahur ya, sahur, 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 Lempar sendal itu kalau dekat yang belum masak, silakan masak. Bangun, bangun, bangun. Yang malas masak, GoFood ada. Ayo, bangun, 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 bangun. gue sih gue lempar sendal nih kalau kelihatan. Sahur, 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 sahur. Lontong sayur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Malimudo di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah lancarkan kita semua di dalam menjalani rutinitas ibadah di bulan suci Ramadan ini, amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan salah seorang yang sepertinya merasa terganggu dengan pengeras masjid, dengan ulah sebagian daripada oknum di masjid yang membangunkan orang untuk santap sahur. Karena menurut beliau apa yang dilakukan di masjid itu sepertinya terlalu berlebihan, dengan suara lantang, dengan suara keras. Ya, akan hal ini mungkin tidak hanya terjadi di dalam video yang viral tersebut, tetapi juga terjadi di banyak daerah di mana ada sebagian oknum yang terkadang membangunkan orang untuk santap sahur, padahal terkadang waktunya itu masih sangat lama begitu, tetapi kemudian menjerit-jerit berlebihan gitu, sehingga mengganggu mungkin mengganggu orang yang sedang istirahat dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian para ulama menyikapi masalah ini? Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf di masjid. Kemudian Rasulullah mendengar seseorang yang sedang membaca Al-Quran dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang tersebut, karena Rasulullah merasa terganggu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan i'tikaf di masjid karena suara lantang, suara keras daripada orang tersebut. Para ulama kemudian menilai bahwa hal ini tidak hanya terhadap orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah, seperti contohnya ketika ada orang yang dengan suara lantang berzikir atau membaca Quran dan lain sebagainya, kemudian dengan suara lantang ini mengganggu konsentrasi orang yang beribadah, orang lain yang sedang beribadah, misal sedang sholat atau sedang beriktikaf, atau juga tidak hanya terhadap masalah-masalah ini, tetapi ulama juga menyatakan bahwa lebih dari itu, ya,
jika hal itu bisa mengganggu orang-orang yang sedang beristirahat. Nah, itu terjadi di zaman Rasul, orang yang membaca Al-Quran dengan kuat. Padahal di zaman itu belum ada pengeras suara, belum ada toa. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini, sebagian orang itu berlebihan ketika membangunkan orang santap sahur, sehingga terkadang membuat orang yang sedang istirahat, terkadang membuat orang yang sedang tidur merasa terganggu. Apalagi kemudian di daerah tersebut, ya, tidak hanya hidup di lingkungan tersebut orang-orang yang beragama Islam, tetapi juga ada orang-orang yang tidak beragama Islam kemudian merasa terganggu dengan hal tersebut. Ya. Malim Mudo punya sedikit pengalaman, ya, ketika Malim Mudo berdakwah di daerah minoritas, bahwa di masjid tersebut biasa membangunkan orang untuk santap sahur, tetapi dengan cara yang tidak berlebihan, bukan dengan cara menjerit-jerit dan lain sebagainya. Ini daerah minoritas, daerah Islam yang jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang Nasrani. Tetapi kemudian orang-orang Nasrani di daerah tersebut tidak merasa terganggu dengan yang terjadi di masjid, karena juga tidak dilakukan dengan cara-cara yang berlebihan, dilakukan dengan cara-cara yang arif, dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Bahkan orang-orang Nasrani di daerah tersebut merasa terbantu dengan adanya pemberitahuan dari masjid bahwa waktu sahur sudah masuk, ya. Diharapkan kepada umat Islam untuk bangun untuk melaksanakan ibadah sahur. Kenapa orang-orang Nasrani senang di daerah tersebut? Karena memang di daerah tersebut itu daerah orang-orang yang biasa mereka berjualan di waktu sebelum subuh. Jadi mereka keluar menjual sayur-sayuran sebelum subuh, maka mereka merasa terbantu dengan pengeras suara di masjid. Dari apa yang Malim Mudo sampaikan tadi, ya, maka kemudian ulama merinci, apabila mafsadatnya, dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya, maka hal ini pastinya dilarang, ya. Namun apabila dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatifnya, maka hal ini kemudian diperbolehkan, sebagaimana cerita terhadap pengalaman dari Malim Mudo sendiri yang Malim Mudo ceritakan tadi itu, ya. Tetapi Malim Mudo berharap kepada oknum-oknum atau badan kenaziran di sebagian masjid itu kemudian bisa membangunkan masyarakatnya dengan cara yang lebih arif, dengan cara yang lebih bijak, ya, dengan menimbang bagaimana sikap masyarakatnya apabila kemudian hal ini dilakukan. Apabila masjid tersebut menggunakan pengeras suara untuk membangunkan orang agar segera santap sahur. Jadi Malim Mudo rasa badan kenaziran masjid atau orang-orang yang di masjid bisa menimbanglah tentang kondisi masyarakat di sekitar masjidnya. Kalau seandainya hal ini mengganggu kebanyakan daripada masyarakat sekitar masjid, maka lebih baik tidak dilakukan. Tetapi kalau memang memberikan manfaat, maka tidak ada salahnya kemudian hal ini dilaksanakan atau dilakukan. Ya, masjid pastinya lebih tahu terhadap kondisi daripada masyarakat di sekitarnya. Dan Malim Mudo berharap, ya, agar cara-cara yang berlebihan di dalam membangunkan orang
ketika bulan Ramadan ini tidak dilakukan. Apalagi terkadang ya, yang memegang mic untuk membangunkan orang sahur itu anak-anak di bawah umur, anak-anak yang masih SD, yang masih SMP ya, itu terkadang ya menjerit-jerit dengan kuat membangunkan orang sahur. Mohon maaf, di daerah Malimudo sendiri pun terkadang tapi sekarang ya, saat ini sudah tidak lagi, sepertinya tidak anak-anak lagi yang memegang mic ya. Sudah remaja, sudah dewasa, lebih arif dan lebih bijaksana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Atas salah kata Malimudo mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.